gaya hidup orang percaya. Yang dimaksud dengan gaya hidup itu adalah segala perbuatan yang kita lakukan sehari-hari, itu namanya gaya hidup, ya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita bertindak, itu yang dinamakan dengan gaya hidup. Oleh sebab itu kita mau belajar pada pagi hari ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang mengikut Yesus, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah orang percaya. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Matius pasal ke-13 ayat 33. Kita hanya membaca satu ayat saja pagi ini. Matius pasal 13 ayat 33. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama karena ini hanya satu ayat. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan yang diadukkan ke dalam tepung terigu hingga suka sampai khamir seluruhnya. Saudara, di dalam Matius, Yesus menceritakan tentang kerajaan surga melalui sebuah perumpamaan. Dikatakan tadi kerajaan surga itu seperti ragi yang diambil oleh seorang perempuan, kemudian ragi itu dicampur ke dalam tepung terigu dan menjadi khamir seluruhnya. Apa sih maksud firman Tuhan ini? Apa sih maksud dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Saudara, ragi itu adalah bahan yang digunakan untuk dicampur kepada adonan, sehingga adonan itu nanti bisa mengembang. Biasanya ragi itu digunakan untuk membuat roti. Roti dicampurkan oleh ragi sehingga roti itu bisa mengembang. Nah, itu fungsi dari ragi. Kalau kita lihat, ternyata ragi itu, saudara, bukan hanya sebagai pengembang di dalam sebuah adonan, tetapi ragi itu memiliki banyak protein. Ragi itu digunakan untuk menjaga tenaga di dalam tubuh kita. Dia mampu mengatur metabolisme tubuh kita, dan ragi ini dapat melawan rasa cemas dan depresi di dalam tubuh kita. Nah, ragi ini sangat membantu dalam meningkatkan hormon pertumbuhan di dalam tubuh manusia. Jadi ragi ini digunakan untuk mengembangkan roti atau adonan atau apapun. Firman Tuhan katakan ketika ragi dicampurkan di dalam tepung terigu, maka akan menjadi khamir seluruhnya. Khamir di sini, saudara, adalah bagaimana ragi itu sudah bercampur semua ke dalam tepung terigu, sehingga tidak ada tepung terigu itu yang tidak lagi terkena ragi. Semua sudah tercampur oleh ragi, dan semua tepung terigu itu akan mengembang menjadi sebuah adonan, bisa itu roti, bisa itu biskuit ataupun yang lain. Jadi saudara, di dalam perumpamaan ini Yesus ingin mengajarkan bagi kita bahwa bagaimana kita memiliki gaya hidup yang selalu berdampak bagi orang lain. Bagaimana hidup kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan tentang kerajaan surga kepada semua orang. Dan di sini Yesus ingin
mengajarkan kepada kita harus menjadi seperti ragi itu. Kita harus bercampur kepada semua orang. Dan ketika kita sudah bercampur kepada semua orang, orang itu semakin mengenal bagaimana Yesus di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kita harus memiliki gaya hidup sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen saja, tetapi kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang berguna, yang berfungsi, yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar, saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki gaya hidup orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memiliki kehidupan yang berdampak. Berdampak itu adalah memberikan pengaruh kepada orang lain. Sama seperti ragi tadi, saudara, ketika tepung sudah dicampurkan dengan ragi, maka adonan itu menjadi mengembang sehingga dapat dipanggang menjadi roti. Dan tepung yang dicampurkan dengan ragi itu, rotinya akan menjadi roti yang lembut. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa berdampak kepada orang lain. Kita membawa pengaruh yang positif. Bagaimana kita memberkati, kita berguna, kita bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana hidup saudara bukan hanya sebagai seorang troublemaker, pembuat masalah, tetapi hidupmu menjadi problem solver, penyelesai masalah. Bagaimana hidupmu bukan hanya pembuat teror, membawa kegelisahan, tetapi hidupmu membawa ketenangan kepada orang lain. Itulah gaya hidup orang yang berdampak. Jangan ketika orang melihat saudara, orang selalu memandang saudara, wah, kalau dia datang ini pasti ada masalah nih. Kalau dia datang, wah pasti ada keributan nih. Kalau dia datang, wah pasti marah-marah nih. Kalau dia datang, wah pasti ada aja barang yang hilang. Dia suka mencuri, semua barang diambil. Wah kalau dia datang bawaannya mau marah aja ke dia. Ini bukan orang yang berdampak, saudara. Ya. Bagaimana hidup kita, saudara, memberikan dampak kepada orang lain, pengaruh yang baik kepada orang lain. Itu sebabnya di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Bagaimana kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi oleh terang itu. Yesus menginginkan saudara dan saya menjadi terang dunia ini. Sehingga tempat-tempat yang berada di dalam kegelapan diterangi oleh terang Kristus. Bagaimana hidup kita ini membawa setiap orang yang berada di dalam kegelapan supaya mengenal Yesus dan hidupnya keluar dari kegelapan dan dia menjadi terang untuk banyak orang. Amin. Iya. Selain terang, Tuhan juga menginginkan kita menjadi garam untuk dunia ini. Ya. Bagaimana itu kita menjadi garam untuk dunia ini? Bagaimana itu kita memberi makna, berguna, berfungsi untuk dunia ini? Kalau saudara makan tanpa garam kan gak enak ya, tawar. Makan sayur tanpa garam, tawar. Masak ikan gak pakai garam, tawar. Masak daging seenak apapun, kalau tanpa garam itu tawar, gak ada rasanya. Bagaimana Yesus menginginkan untuk saudara menjadi terang dan menjadi garam untuk dunia ini? Tetapi firman Tuhan berkata, jika garam itu sendiri sudah tawar, bagaimanakah dia diasinkan? Kalau saudara sendiri yang sudah mengenal Yesus, tetapi hidup saudara masih berada di dalam kegelapan dunia ini, lalu siapa yang menjadi terangnya?
kita sendiri yang sudah kenal Yesus, tapi kita masih berada di dalam kegelapan. Bagaimana dengan mereka yang belum kenal Yesus dan mereka terjatuh di dalam kegelapan? Siapa yang menjadi terang dan garam dunia ini? Kalau orang yang sudah kenal Yesus pun ternyata masih hidup di dalam kegelapan dunia ini. Oleh sebab itu saudara, mari yang pertama kita membuat hidup kita menjadi berdampak untuk orang lain. Berdampak itu gak harus hal-hal yang besar. Gak harus saudara memberkati orang, saudara nolong orang, kasih duit 500.000, 1 juta, atau borong makanan seperti yang dilakukan oleh konten kreator kan. Pak, saya borong makanannya, kasih makan gratis. Gak perlu begitu. Dengan hal yang sederhana saja, dengan hal yang simple saja, itu sudah bisa membuat saudara menjadi dampak untuk orang lain. Tetangga sedang susah, teman sedang susah, kita bantu, kita tolong. Meskipun tidak dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ide saudara, atau dengan mulut saudara yang memberikan semangat, motivasi kepada orang lain, itu juga sudah berdampak untuk orang lain. Ya. Jadi yang pertama saudara, bagaimana hidup kita bisa berdampak untuk orang lain. Yang kedua saudara adalah kita harus melayani sesama kita, manusia. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 kita buka dulu. 1 Petrus 4 ayat yang 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Petrus mengatakan bahwa layanilah seseorang akan yang lain dengan karunia yang Tuhan telah berikan di dalam hidup saudara. Ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasehat, ada karunia untuk bernubuat. Layanilah seseorang kepada yang lain dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saat ini. Sehingga saudara, kita tidak menjadi orang yang cuek, kita tidak menjadi orang yang tidak peduli kepada orang lain, tetapi kita menjadi orang yang memiliki kasih kepada orang lain. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang punya 1 talenta, ada orang yang punya 3 talenta, ada yang punya 5 talenta. Orang yang punya 5 talenta ini dia kembangkan, akhirnya dia menjadi 10 talenta. Orang yang punya 3 talenta ini dia kembangkan menjadi 6 talenta. Tapi yang satu ini dia nggak kembangkan. Dia biarkan sendiri, akhirnya hanya 1. Dia pendam, dia sendiri, dia tidak kembangkan, akhirnya hanya 1. Dan seterusnya dia hanya memiliki 1 talenta. Yang lain sudah berkembang 2 kali lipat, dari 3 ke 6, dari 5 ke 10, tapi dia cuma punya 1. Dan 1 itu hanya dia pendam terus, sehingga dia tidak menjadi berkat untuk orang lain. Kadang-kadang saudara, ada banyak orang Kristen seperti itu. Dia cuma bisa nyanyi doang, cuma bisa punya talenta karunia untuk bernyanyi, misalkan di gereja jadi worship leader. Dia nggak bisa musik, dia nggak bisa khotbah, dia nggak bisa yang lain, dia hanya bisa bernyanyi. Tapi dia sombong. Dia tidak mau mengajarkan orang untuk bernyanyi, dia tidak mau melatih orang untuk bernyanyi, hanya buat dirinya sendiri. Dia pendam, dan hanya tinggal sendiri.
Jadi saudara, hari ini yang kedua adalah kita mau belajar melayani kepada orang lain dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kalau saudara punya kemampuan untuk bermusik, ya, layani orang dengan bermusik. Ajarkan orang lain. Teman-teman yang gak bisa bermusik, ayo saya ajarin gitar, drum, piano, atau apapun itu. Itu namanya salah satu bentuk melayani juga seperti itu. Misalkan saudara ahli dalam bidang komputer, ajarkan yang lain. Ayo saya ajarkan bagaimana membuat website digital, situs digital, laporan digital, dan yang lain. Jadi kita hidup sebagai orang yang melayani sesama kita, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Layanilah seorang kepada yang lain. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir, bagaimana gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan? Gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan yang ketiga adalah hidup di dalam kerendah hatian. Yang ketiga adalah hidup di dalam kerendah hatian. Saudara, ketika ragi itu dicampurkan ke dalam adonan tepung dan dibiarkan dicampur bersama dengan tepung, dia hanya diam-diam saja. Diam-diam kemudian dia mengembang menjadi sebuah roti tanpa harus digembar-gemborkan. Tetapi saudara, kalau kita lihat, kalau saudara pernah melihat ayam betina yang sedang bertelur, itu kotekannya itu wah, sampai satu kampung itu mendengar kotekan dari ayam betina ketika sedang dia bertelur. Kotek. Nah, gitu ya. Saudara Kristen itu sudah paham dia, karena dia sudah menjadi peternak ayam. Kalau ayam betina sedang bertelur, dia berkoteknya itu sangat kencang sehingga semua orang mendengar dan dia tahu dia sedang bertelur. Tetapi saudara, telurnya itu hanya satu, paling banyak dua, tapi suaranya sampai menggelegar kemana-mana. Ya, padahal cuma satu telurnya. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar dan melihat bagaimana kita mau hidup di dalam kerendahan hatian. Tidak seperti ayam betina tadi yang suaranya kencang kemana-mana, padahal telurnya cuma satu. Dan sebagai orang Kristen kita harus hidup di dalam kerendahan hatian. Bagaimana kita hidup di dalam kerendahan hatian? Yang pertama adalah kita tidak boleh menyombongkan diri atas karya yang sudah kita perbuat. Wah, saya kalau nggak ada saya, nggak ada yang melayani di gereja itu, mulai sombong. Wah, gereja ini maju kan karena saya kembangkan gerejanya. Wah, saya bagian multimedia, saya bagian musik. Kalau saya nggak datang, wah, nggak ada musiknya di gereja itu, mulai sombong. Wah, ini kan yang memulai gereja ini sama-sama dari saya, ya kan? Mulai sombong. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak mau menyombongkan dirinya dengan apa yang dia sudah perbuat. Kita belajar dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebelum Yesus memulai karya pelayanannya hidupnya ini, dia sudah ada. Dia sudah mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, dan dia sudah mengarahkan orang lain supaya dibaptis, bertobat, supaya mereka hidup benar dalam Tuhan. Tetapi saudara, ketika Yohanes bertemu dengan Yesus, pada saat itu Yesus berkata, Yohanes, baptislah aku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes? Yohanes malah berkata, bukan Tuhan, bukan engkau yang dibaptis, tetapi seharusnya aku yang dibaptis oleh engkau. Karena Yohanes tahu bahwa meskipun dia sudah memulai mengerjakan banyak karya pelayanan
Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia sadar dan dia merendahkan diri. Bukan aku, bukan kau yang dibaptis, tetapi akulah yang harus dibaptis. Yang pertama, orang yang rendah hati tidak pernah menyombongkan apapun yang sudah dilakukan di dalam hidupnya. Amin. Amin. Orang yang rendah hati, saudara, yang kedua, tidak pernah memandang status apapun tentang orang lain. Saudara, ragi itu sejenis mikroorganisme. Kalau di dalam bahasa ilmiahnya, dia adalah Saccharomyces cerevisiae. Organisme ini berkembang di jamur. Ya. Jadi ragi itu adalah mikroorganisme. Dan itu, saudara, sangat kecil. Hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh ragi ini, saudara, dia berguna kepada orang lain. Dia bisa digunakan sebagai bahan campuran roti, bisa digunakan untuk membuat biskuit, pokoknya bahan campuran tepung terigu. Tapi dia sangat kecil. Kalau kita lihat secara kasat mata nggak kelihatan. Kita harus lihat melalui mikroskop. Orang yang sombong, dia selalu memandang status orang lain. Tetapi orang yang rendah hati, dia tidak memandang statusnya apa. Dia orang kaya, saya harus dekati dia. Dia orang susah, kita jauhin dia. Wah, dia uangnya banyak, kita dekatin dia. Dia nggak ada duitnya, nggak ada kerjanya. Udahlah, jauhin dia. Itu orang yang sombong. Selalu memandang bagaimana status orang lain. Tapi hari ini kita mau belajar, saudara. Mungkin saat ini status kita masih kecil. Kita belum berada di dalam posisi yang tinggi. Mungkin saat ini kita belum memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita tetap terus memandang kepada Tuhan, dan bagaimana hidup kita tetap terus berkarya untuk Tuhan, dan nanti kita percaya hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah memandang status orang lain. Mungkin saat ini orang yang saudara pandang rendah, bisa saja nanti suatu saat Tuhan angkat dia menjadi orang yang hebat, bahkan statusnya lebih tinggi dari